wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Firmansyah dari Prodi Pendidikan Masyarakat A1, akan menjelaskan tentang sejarah psikologi pendidikan. Beberapa ahli ilmu psikologi yang menerangkan bagaimana proses sejarah ilmu psikologi pendidikan tercipta. Di antaranya ialah sebagai yang pertama itu ada Demokritus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Sebagai contoh, ahli psikologi pendidikan yang bernama Demokritus menulis tentang manfaat-manfaat tindakan oleh sekolah pada pengaruh kegiatan lingkungan rumah pada keberhasilan belajar individu. Yang kedua yaitu ada tokoh bernama Plato dan Aristoteles pada abad ke-4 sebelum Masehi. Ia berdiskusi mengenai berbagai topik ilmu psikologi pendidikan, di antaranya yaitu jenis-jenis pendidikan, latihan-latihan jasmani, dan pengembangan keterampilan psikomotor, bentuk-bentuk karakter yang baik, kemungkinan dan keterbatasan pendidikan moral, dan peranan guru. Yang ketiga ada Johann Amos Comenius, seorang ahli psikologi yang berasal dari Ceko yang lahir pada tahun 1592 Masehi dan wafat pada tahun 1671, menjelaskan bahwa ilmu psikologi pendidikan memiliki topik dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak jangan dianggap sebagai miniatur orang dewasa. Yang kedua, pembelajaran hendaknya dapat menarik perhatian anak dan lakukanlah dengan menggunakan alat peraga sehingga anak dapat mengamati, mengalami, dan menyelidiki hal tersebut. Kemudian yang keempat ada Jean-Jacques Rousseau, seorang pemikir sekaligus ahli psikologi pendidikan dari Perancis yang lahir pada tahun 1712 Masehi dan wafat pada tahun 1778 Masehi, menerangkan bahwa ilmu psikologi memiliki tujuan penting, diantaranya yaitu yang pertama adalah segalanya baik ketika datang dari tangan Sang Pencipta dan segalanya memburuk dalam tangan manusia. Yang kedua yaitu campur tangan orang tua atau orang dewasa terhadap perkembangan anak dapat menimbulkan masalah jika hal itu tidak dilakukan dengan hati-hati. Lalu ada yang terakhir yaitu tokoh bernama William James, seorang ahli ilmu psikologi pendidikan dunia asal New York yang lahir pada tahun 1842 dan wafat pada tahun 1910. Kemudian pada tahun 1980 William James menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Principles of Psychology. Kemudian dia memberi kuliah yang bertajuk Talk to Teacher. Kemudian dalam diskusinya dia membahas mengenai aplikasi psikologi pendidikan untuk mendidik anak, dan dia menekankan betapa pentingnya mempelajari proses belajar mengajar di kelas untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terkandung di dalam banyak aspek dan teori ilmu psikologi pada umumnya. Kemudian dia merekomendasikan mengajar pada titik yang lebih tinggi di atas pengetahuan dan pemahaman anak dengan tujuan memperluas cakrawala pemikiran anak. Sekian. Pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Menurut Warrington 1978 menerangkan bahwa psikologi pendidikan berfungsi sebagai studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Menurut ahli psikologi Santrox 2007, psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang menghususkan diri pada pemahaman tentang proses belajar dan mengajar dalam lingkungan pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan secara umum. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang karakteristik individu dalam perkembangannya. Tujuan dan fungsi psikologi pendidikan secara umum adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan metode untuk mempelajari proses belajar mengajar pada situasi keseharian yang sesuai dengan tingkat usia dalam lingkungan pendidikan. Konsep dasar psikologi pendidikan adalah merupakan subdisiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis dalam pendidikan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk konsep, teori,
dan metode sebagai solusi dari masalah-masalah tersebut. Psikologi pendidikan juga menjelaskan karakteristik atau pola pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan usia atau perkembangan kognitifnya. Teori psikologi pendidikan. Ada beberapa kumpulan teori-teori psikologi pendidikan yang menjadi bagian dari konsep dasar pelaksanaan psikologi pada dunia pendidikan di Indonesia maupun di dunia. Yang pertama, teori behavioristik. Teori psikologi pendidikan ini menjelaskan tentang pengamatan perubahan tentang tingkah laku yang dipengaruhi peristiwa di sekitar. Terus yang kedua ada teori kognitif. Teori psikologi pendidikan ini mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar menjadi maksimal. Terus yang ketiga ada teori humanisme. Teori ini mengutamakan keterlibatan individu peserta didik secara keseluruhan, sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional peserta didik. Dan yang terakhir atau yang keempat ada teori konstruktivisme. Konstruktivisme sebagai teori psikologi pendidikan mengenai filsafat belajar pertama kali sudah terungkap dalam tulisan ahli filsafat, yaitu Giambattista Pisco tahun 1710, yang mengemukakan bahwa orang hanya dapat benar-benar memahami apa yang dikonstruksikannya sendiri. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Pada dasarnya, psikologi pendidikan mempelajari seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Tingkah laku siswa yang berkaitan dengan proses belajar dan tingkah laku guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Objek utama yang dibahas pada ilmu psikologi di dalam dunia pendidikan adalah masalah belajar dan pembelajaran ilmu pendidikan untuk semua umur. Menurut Sumanto, bahwa ruang lingkup psikologi pendidikan secara umum adalah 1. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan, 2. Hereditas, 3. Lingkungan fisiologis, 4. Pertumbuhan dan perkembangan, 5. Proses-proses tingkah laku, 6. Prinsip dan teori belajar, 7. Pendidikan watak. Banyak ahli yang membatasi pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi 3 macam. 1. Pokok bahasan mengenai belajar yang meliputi teori, prinsip, dan ciri khas perilaku belajar siswa. Kedua, pokok bahasan mengenai proses belajar, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam lingkung kegiatan belajar siswa. 3. Pokok bahasan mengenai situasi belajar, suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Manfaat psikologi pendidikan bagi para pendidik yaitu 1. Peka terhadap perilaku dan kebutuhan manusia untuk belajar. 2. Mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada diri peserta didik. 3. Mengatasi gejala-gejala yang ditimbulkan oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. 4. Mengembangkan diri sendiri untuk menjadi manusia pembelajar dan dapat membagi ilmunya pada orang lain secara profesional. 5. Mengetahui teknik-teknik yang tepat untuk memaksimalkan potensi belajar anak didik. 6. Mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan dalam metode belajar mengajar baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta berupaya untuk terus memperbaikinya. Sedangkan manfaat mempelajari ilmu psikologi pendidikan bagi para siswa didik. 1. Meningkatkan kemauan dan niat untuk mencari dan mendapatkan ilmu. 2. Mengenali naluri dan potensi belajar. 3. Mengembangkan diri menjadi manusia pembelajar. 4. Bertekad untuk meningkatkan harkat dirinya lebih baik. Tujuan mempelajari ilmu psikologi pendidikan secara umum pada dasarnya adalah 1. Memahami bentuk-bentuk gejala
psikologi siswa dalam bentuk tingkah laku dan sikap. Kedua, memahami kemampuan dan potensi-potensi siswa. Ketiga, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar mengajar agar tercapai semua tujuan pembelajaran secara efektif dan optimal. 4. Membantu siswa mengembangkan berbagai jenis potensi dan kemampuan dalam bentuk proses pembelajaran berbasis pengembangan siswa dan siswi. 5. Membantu siswa-siswi menyelesaikan program pembelajaran materi dengan baik atau sempurna. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, tadi dari sejarah, definisi, pengertian, teori, ruang lingkup, manfaat, tujuan, dan materi psikologi pendidikan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses mengajar, pendidik dituntut memiliki pengetahuan mengenai materi yang diajarkan dan beberapa metode dalam penyampaian agar materi yang disampaikan mudah untuk dipahami peserta didik. Oleh karena itu, penguasaan terhadap ilmu psikologi pendidikan merupakan suatu tuntutan terhadap orang yang bergelut dalam dunia pendidikan sebagai salah satu keahlian pendidik.